Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur Shalom Bapak Ibu Saudaraku, keluarga besar GPPS Elim yang Tuhan Yesus kasihi. Kita akan masuk dalam ibadah kita di hari Tuhan ini. Mari kita berdoa. Hanya kepada Engkau Allah yang maha tinggi, Allah yang maha murah, Allah yang maha pengasih. Kami datang bersujud, kami menyembah Engkau, Engkau pusat penyembahan kami. Tuhan, di hari-Mu yang kudus ini, kami datang kepadamu keluarga besar GPPS Elim. Kami mau memuji menyembah Engkau. Kasihanilah kami Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan di pagi hari ini boleh menyenangkan Engkau. Selebihnya daripada itu boleh mendatangkan kebahagiaan bagi kami. Kami menyerahkan semua kami Tuhan yang melayani Engkau di pagi hari ini.
terutama untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan kami juga akan bersekutu di dalam tubuh dan darah-Mu. Kasihanilah kami semua Tuhan, biarlah ini boleh memberkati kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa, kami membuka persekutuan kami di pagi ini dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, nama Tuhan Yesus yang kami sembah. Haleluya, amin. Engkau Allah yang suci, Engkau Tritunggal, Allah Bapa yang kami sembah. Di
Tidak ada yang lain Tuhan. Engkau yang suci, Allah yang kami sembah. Hanya Engkau Yesus. Haleluya. Oh, haleluya. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung dan Allah Tritunggal, agung namamu. Allah Tritunggal, agung namamu. Engkau yang kami agungkan Tuhan, dan Engkaulah pusat penyembahan kami Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kepadamu kami mau bersorak dan memuji dan menyembah Engkau. Kita semua yang siap, kita katakan amin. Tuhan, dan hari ini pun kita sama-sama akan masuk bersekutu bersama tubuh dan darah Tuhan. Hambanya sudah siap untuk memberkati kita. Mari kita siapkan hati kita semuanya. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan
mujizatmu melakukan, mujizatmu melakukan, mujizatmu di hidupku. Puji Tuhan, Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara yang kekasih di dalam Kristus. Salam sejahtera dan salam sehat selalu. Mari kita akan berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur atas anugerah-Mu Tuhan, sehingga kami dapat beribadah bersama, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan semuanya ke tangan Allah, urapan Tuhan menyertai kami. Dan saat ini kami akan siap mendengarkan firman Allah, sehingga firman Allah menjadi berkat buat kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa kami. Haleluya, amin. Pada kesempatan ini Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan sebuah tema tentang kehidupan yang dilukis di tangan Tuhan. Dalam Injil Markus pasal yang ke-8 ayat 31 sampai ayat yang ke-35 tentang pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya." Di sini kita melihat di mana sikap Tuhan yang tidak kenal menyerah, bahkan tidak mundur setapak pun di dalam menyerahkan dirinya sampai mati di salib. Pada waktu Yesus menceritakan tentang penderitaan dan sengsara sampai matinya, Petrus menegur Yesus, tetapi Yesus memarahi Petrus, "Enyahlah iblis." Karena di balik ini semuanya, kalau Petrus dia menegur Yesus karena ada rencana iblis melalui Petrus. Itu sebabnya Tuhan Yesus menegur, ya, di mana dikatakan bahwa enyahlah iblis. Iblis tidak mau Tuhan mati di salib. Kalau Tuhan tidak mati di salib, berarti tidak ada penebusan dosa dan tidak ada satupun manusia yang selamat. Kita harus mengenal Yesus sampai kepada isi hatinya, ya, yang telah memberikan contoh. Tuhan kehendaki kerelaan kita untuk berkorban. Tuntutan Tuhan mengajar kita rela menyediakan diri berkorban, yaitu angkat salib dan hilang nyawa. Di dalam ayat yang ke-35 di situ jelas, siapa hilang nyawa karena aku, ia akan dapat nyawa atau keselamatan.
Seringkali kita tidak rela untuk berkorban. Korban waktu untuk Tuhan, tenaga, pikiran untuk Tuhan atau pelayanan. Tetapi kalau kita ada hubungan batin dengan Tuhan, kita rela berapa banyak yang Tuhan tuntut dari kita, kita siap sedia pikul salib untuk mengikut Tuhan. Di dalam Silur Asal pasal yang ke-7, ya. Kidung Agung pasal yang ke-7 ayat 12a dikatakan, mari kita pergi pagi-pagi ke kebun anggur. Ya. Pagi-pagi ke kebun anggur untuk mencurahkan cinta kasih kita kepada Tuhan. Pagi-pagi kita bisa memuji dan menyembah Tuhan bagaikan kita berada di kebun anggur. Kebun anggur itu berbicara tentang kesukaan, kebahagiaan atau sukacita. Pagi ada hubungan dengan Tuhan, maka sepanjang hari kita akan lewati penuh dengan sukacita. Karena ada hubungan batin dengan Tuhan yang begitu erat dan kuat, maka kita dilukis atau dalam bahasa terjemahan lama dikatakan dicacah, ya, di tangan Tuhan. Di dalam kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-49, mari kita baca Bapak Ibu. Kitab Yesaya pasal 49 ayat yang ke-16. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Berarti Tuhan tidak pernah melupakan kita dan selalu diingat. Kalau dilukis di tangan atau dicacah di tangan, itu berarti tidak bisa dihapus, tidak bisa dilupakan dan selalu diingat. Tuhan selalu ingat kita, Dia bela dan perhatikan. Seringkali kita ini acuh, kita jauh terpisah dari Tuhan, tetapi Tuhan tetap mengasihi kita. Dia selalu ingat karena sudah dilukis di tangan Tuhan. Saya ambil sebuah contoh tentang kitab Kejadian pasal yang ke-38. Itu berbicara tentang Yehuda dan Tamar, tentang suku Yehuda, ya. Di mana suku Yehuda begitu diperhatikan oleh Tuhan, merupakan suku yang diberkati. Tuhan mengenal suku ini dari dekat. Tuhan angkat suku ini dari suatu lembah yang sangat dalam, lembah dosa yang begitu dalam. Semua memang di luar dugaan manusia, bahwa justru dari suku ini lahir juru selamat dunia, yaitu Yesus. Di mana Tuhan bisa berbuat sesuatu yang baik dari bahan yang tidak baik. Dari yang tidak sempurna menjadi sempurna. Dari yang tidak layak menjadi layak. Bapak Ibu bisa baca itu dalam Kejadian pasal 38. Yehuda itu bukan yang terbaik dari kakak dan adik-adiknya. Mereka 12 bersaudara. Tetapi justru Yehuda yang menghadapi suatu problem dalam kehidupan nikahnya. Berantakan, terutama di dalam soal seks. Nikah Yehuda yang kacau. Secara manusia, rencana Tuhan itu salah. Sebab Yehuda itu adalah bobrok di dalam kehidupan nikahnya. Tetapi kita melihat akan campur tangan Tuhan yang berkuasa, berbuat dari barang yang tidak baik sama sekali. Justru dari hasil kejatuhan Yehuda dengan menantunya akhirnya melahirkan juru selamat. Ini suatu bukti dari ketidakbaikannya kita manusia ini. Tetapi ada campur tangan dari kasih Tuhan untuk mengampuni
di mana kita dicacah, kita dilukis di tangan Allah dan tidak terhapuskan, bahkan itu tidak terlupakan. Di dalam kitab Zakaria, pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat yang keempat. Kemudian ia memperlihatkan kepadaku imam besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan, sedang iblis berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia. Lalu berkatalah malaikat Tuhan kepada iblis itu, Tuhan kiranya menghardik engkau, hai iblis, Tuhan yang memilih Yerusalem, kiranya menghardik engkau. Bukankah dia ini puntung yang telah ditarik dari api? Adapun Yosua mengenakan pakaian yang kotor waktu dia berdiri di hadapan malaikat itu, yang memberikan perintah kepada orang-orang yang melayaninya, tanggalkanlah pakaian yang kotor itu daripadanya. Dan kepada Yosua ia berkata, lihat, dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu. Aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta. Di dalam pembacaan ini kita dapatkan di mana iblis menuduh, mendakwa imam besar yaitu Yosua. Karena pakaian kotor, najis. Tetapi kita melihat jelas di dalam ayat ini dikatakan Allah dengan kasih-Nya mengampuni salah. Di mana pakaian yang kotor itu dikatakan tanggalkanlah pakaian yang kotor itu daripadanya. Dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu. Aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta. Jadi kita lihat semata-mata karena kasih dari Tuhan. Betapa besar pun dosa itu Tuhan dengan kasih-Nya mau mengampuni. Ya, Yehuda yang sudah begitu dalam di dalam dosa karena kejatuhannya dengan menantunya Tamar soal seks. Namun kita melihat di mana Allah punya rencana yang indah dari kesemuanya ini. Justru dari perkara-perkara yang tidak baik Tuhan sanggup membuat sesuatu yang baik. Yang tidak sempurna itu menjadi sempurna. Kita bersyukur untuk semuanya ini karena kita melihat bagaimana kasih Allah yang dinyatakan kepada kita sebagai umatnya ini. Jadi jelas sekali di sini saudara ya. Kita patut bersyukur bahwa Tuhan sudah mengambil suatu aktivitas ya kepada kita sebagai umat yang berdosa ini. Tuhan memberikan pengampunan ya. Di mana iblis mau mendakwa, mau menuduh, tapi Tuhan pembela. Dia mau mengampuni kita. Untuk kita dijadikan sebagai umatnya yang dikatakan mendapatkan pakaian pesta itu untuk masuk di dalam pesta perkawinan anak domba. Kita bersyukur kita mau masuk di dalam kemuliaan Allah. Jadi dari sini kita akan mendapatkan kesimpulan. Dua kesimpulan, yang pertama adalah kehidupan yang siap berkorban, pikul salib. Yang kedua adalah kehidupan yang memiliki hubungan batin dengan Tuhan. Dia akan dilukis di tangan Tuhan untuk dibela, diperhatikan, ya, dan tidak akan pernah dilupakan. Puji Tuhan Bapak Ibu dan Saudara. Kita akan bersama melihat bagaimana Tuhan yang sudah melakukan semuanya ini untuk menebus dosa-dosa kita. Dia rela mati di atas kayu salib. Dengan adanya penderitaan dan sengsaraan yang dia alami, tapi dia tidak pernah mundur menghadapi penderitaan dan tantangan sekalipun. Bahkan dia terus maju sampai kepada matinya di atas kayu salib. Puji Tuhan Bapak Ibu. Dan selanjutnya kita sebentar akan masuk di dalam perjamuan kudus, di mana kita dibawa kepada suasana
untuk kita mengenal tentang pengorbanan yang sudah dilaksanakan oleh Tuhan untuk kita dijadikan sebagai umat miliknya Allah. Itu sebabnya mari kita akan siapkan roti dan anggur. Kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Mari Bapak Ibu kita berdiri bersama, kita akan melaksanakan perjamuan ini. Haleluya. Saudara siapkan roti dan anggur. Saya akan bacakan firman Tuhan. Mari kita akan menghayati korban Tuhan bagi kita. Bagaimana Tuhan membela kita sampai kepada kematiannya di atas kayu salib. Saya akan bacakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, sudah itu mengucapkan syukur atasnya, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Yesus kita makan bersama. Selanjutnya kita akan angkat anggur. Saya akan bacakan firman, lalu kita akan makan minum bersama. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Tuhan Yesus, minum dengan percaya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk pengorbanan yang Kau sudah kerjakan. Tubuh dan darah Tuhan. Ini adalah merupakan makanan yang sesungguh-sungguhnya dan minuman yang sesungguh-sungguhnya. Yang akan memberikan kekuatan tubuh, jiwa, dan roh kita. Kita ditetapkan, diteguhkan oleh menjadi milik Allah. Menjadi satu kehidupan yang layak di muka Tuhan. Sampai kepada Maranatha Tuhan datang kedua kali. Tuhan akan melayakkan setiap kami untuk kita masuk di dalam pesta perjamuan kawin anak domba. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk semuanya ini. Sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah kami. Kami akan berpisah satu dengan yang lain. Namun sebelumnya berpisah, kami serahkan semua jemaat Tuhan di tangan Allah supaya Tuhan memimpin dan memberkati pekerjaan, usaha, mata pencarian semuanya berkati. Yang saat ini dalam keadaan sakit Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga Tuhan berkati persembahan baik untuk persepuluhan, persembahan kolektif untuk pekerjaan Tuhan. Kiranya Engkau akan berkati dengan berkelimpahan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk ibadah kami pagi hari ini. Kami yakin bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan Engkau akan memberkati umat-Mu semua Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami akan mengakhiri, kami akan berpisah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya segala rahmat, berkat, sejahtera, anugerah Tuhan Yesus Kristus, kecintaan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.